Halo guys, dan selamat datang kembali pada series data analitik dengan Python bersama Sekolah Bit. Hari ini kita akan belajar tentang statistika deskriptif menggunakan Python. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu statistika deskriptif dan mengapa itu penting. Jadi seorang data analyst tentunya akan dihadapkan dengan berbagai masalah terkait data. Sebagai contoh, dalam sebuah bisnis, seorang data analyst diminta untuk menganalisa variabel yang mempengaruhi penjualan, apakah penjualan di bulan tertentu berada di posisi terendah atau tertinggi, atau diminta untuk memprediksi penjualan di bulan berikutnya, apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan. Semua hal tersebut dapat dijelaskan melalui ilmu statistika. Contohnya lagi, misalkan masalah variabel yang mempengaruhi penjualan dapat diketahui dengan melakukan korelasi yang merupakan bagian dari ilmu statistika. Oke, pada ilmu statistika deskriptif, kegiatan yang dilakukan adalah untuk menganalisis data menggunakan penyajian secara visual, baik itu diagram, tabel, dan grafik, ataupun dengan peringkasan. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang namanya ukuran pemusatan data. Jadi, dalam statistika deskriptif, ukuran pemusatan data itu menjelaskan mengenai karakteristik data secara numerik, seperti rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak, atau dengan kata lainnya min, median, dan modus. Oke, untuk prakteknya kita langsung saja ya buka PyCharm. Di sini saya sudah buka PyCharm. Di sini saya akan buat satu file baru yang namanya pemusatan data. Oke. Dalam pemusatan data tadi ada beberapa hal ya, teman-temannya. Di sini saya kasih catatan lagi biar lebih mudah dimengerti. Jadi dalam pemusatan data itu ada beberapa hal yang dibahas ya. Yang pertama itu ada nilai min atau kita kenal dengan nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata itu secara sederhana begini. Kita punya sebuah data yang panjangnya itu, misalkan saya punya panjangnya itu, bilang aja L. Atau banyak datanya itu sebanyak L. Dan jumlah dari semua data, jumlah data apabila kita jumlahkan itu misalkan M. Jadi ya nilai min itu adalah sama dengan M dibagi L. Atau jumlah total data dibagi banyaknya data, itu adalah rata-rata. Yang kedua ada yang namanya median. Median itu adalah nilai tengah. Oke, di sini nilai tengahnya ini saya kasih sedikit penekanan. Dataset itu harus sudah disortir. Seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data yang masih berantakan, kecil besarnya itu ya amburadul, itu tidak bisa langsung dicari mediannya. Kenapa? Karena median itu untuk data yang sudah tersortir. Yang ketiga itu ada modus. Modus itu simpelnya adalah banyak data yang munculnya paling banyak atau frekuensinya paling tinggi. Oke, langsung saja kita mulai dari pertama kita akan coba membahas tentang min. Nah, sebagai contoh di sini saya misalkan ambil aja data apa ya? Misalkan saya punya sebuah kelas A tinggi. Nah, jadi variabel ini merupakan nilai tinggi dari anak-anak di kelas A. Misalkan saya punya ada yang tingginya 160 cm, ada 162 cm, ada 170 cm, 172, mungkin ada yang agak pendek 156, ada 180, ada 182 mungkin ada. Kita bikin saja beberapa parameter lainnya. Di sini kita ambil data yang secara acak tapi masih masuk akal sedikit lah ya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Oke, di sini saya punya berapa data nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini saya punya 13 data ya. Nah, gimana caranya kita menghitung rata-rata dari tinggi kelas orang-orang di kelas A? Jadi kembali lagi ke rumus. Jumlah data dibagi dengan total data. Di sini kita tahu total data itu ada 13. Nah, tapi kan kalau misalkan ada data yang sepanjang itu tidak mungkin dong kita hitung satu-satu. Gimana caranya kita tahu banyak data di dalam Python? Itu gampang. Kita tinggal bilang aja gini, length.
Length itu berarti panjang dari kelas A. Panjang dari kelas A itu berarti banyaknya data di kelas A. Seperti itu. Kita coba print total data. Bener nggak nih 13 nih? Atau kita salah hitung sebelumnya ya. Kita run pemusatan data. Oke, di sini 13 berarti bener ya. Total datanya ada 13. Sekarang kita butuh apa lagi nih? Kita udah punya jumlah data. Kita tinggal butuh... Ups, salah. Ulang. Kita udah punya panjang data atau banyak data. Sekarang kita tinggal jumlahkan aja. Nah, cara ngitung jumlahnya gimana sih? Gampang. Jumlah itu apa sih? Sum. Ya enggak? Sum dari apa? Kelas A, tinggi. Kita coba di sini print jumlah untuk memastikan bahwa sintaks yang kita bikin itu benar ya. Klik kanan run. Oke, di sini jumlahnya adalah 2208 cm ya. Nah, berarti nilai minnya berapa nih? Minnya ingat ya, jumlah dibagi total data. Oke, kita coba print di sini nilai rata-rata anak kelas A adalah cara masukin variabel bikin kurung kerawal seperti ini. Diikuti dengan dot format ya, teman-teman ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam kurung kerawal adalah nilai min seperti ini. Oke, kita coba lagi, klik kanan lalu run. Nilai rata-rata anak kelas A adalah 169,84615 bla 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 cm. Oke, apakah ada cara yang lebih simpel nih cara ngitung min di Python nih? Ini kan agak ribet ya sebenarnya. Ada caranya. Caranya gampang. Kita akan menggunakan sebuah library yang bernama NumPy. Library yang namanya NumPy. Oke, gimana caranya nih? Kita coba ya bandingkan ya. Kita coba hitung dengan library NumPy. Kita bilang min 2. Itu gampang. Karena NumPy itu kepanjangan, di sini saya mau singkat aja ya, SNP. Biar nggak ribet. Oke, di sini NP. NP apa nih yang kita mau cari? Min. Tulis min seperti ini. Apa kelas A tinggi. Kelas A tinggi. Oke, di sini saya mau coba copy. Paste. Nilai rata-rata anak kelas A adalah bla 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 dengan hitung manual. Kita tambahkan di sini. Lalu di sini saya juga tambahkan dengan library NumPy. Formatnya ini kan min dan ini adalah min 2 harusnya ya. Kita coba cek apakah library itu sama hasilnya atau tidak. Kita klik kanan lalu run. Oke, hasilnya sama ya teman-teman ya. Kita mau pakai library dan tidak, itu hasilnya sama. Jadi library itu adalah mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Oke, nilai min selesai. Selanjutnya kita masuk ke nilai median. Oke, nilai median ini mungkin jangan dihapus. Kita ambil di sini saja. Printnya kita matikan. Lalu kita masuk ke median. Oke, ini saya akan mengajarkan cara menghitung median dengan library dan tanpa library. Oke, pertama kita mulai yang mudah dulu. Kita udah tahu nih cara ngitung min pakai library. Sekarang nilai median pakai library. Median NumPy. Tadi kita sintaksnya apa? np.min kan ya. Kalau median itu berarti NumPy.median. Tuh, median ada kan? Kita masukkan median dari apa? Kelas A tinggi. Lalu kita print median NumPy. Contoh, kita print. Kira-kira nilai tengahnya itu berapa sih? Nilai tengahnya itu 170 ya teman-teman ya. Oke, sekarang gimana caranya kita untuk dapetin nilai 170 itu ya teman-teman ya. Ingat konsep dari median data itu harus sudah tersortir. Nah lo, tapi kan ini datanya belum tersortir. Nah, inilah fungsi dari library. Kita bisa memasukkan data yang bahkan belum tersortir ke dalam library dan secara otomatis mensortirnya dalam library tersebut. Jadi walaupun datanya belum terurut seperti ini, kita masih bisa menggunakan library secara leluasa karena dia sudah otomatis terurut nanti. Oke, kalau kita hitung manual gimana sih? Hitung manual ya. Gini caranya. Pertama kita buat variabel baru, data sort. Itu berarti data yang sudah disorting. Terus saya mau ngapain sih? Mau sort.
Sort dari apa nih? Sort dari kelas A tinggi. Oke, kita coba print data sort. Oke, ini datanya udah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, gimana caranya kita tahu nilai tengah? Ingat, nilai tengah ya berarti nilai yang tengah-tengah. Kita hitung aja tengahnya nih. Jadi sebenarnya data itu ada dua case kan ya. Pertama, kalau datanya ganjil, misalkan kita punya 3 data, berarti nilai tengahnya nomor 2 kan. Atau enggak kita punya 7 data, ada 7 data nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan gitu. Berarti data yang tengah itu adalah nomor 4. Seperti itu. Nah, jadi data itu kan bisa genap, bisa ganjil ya teman-teman ya. Data itu bisa genap dan bisa ganjil. Contoh, contoh pertama ya, contoh satu ganjil misalkan. Kita punya data panjangnya 11. Berarti nilai tengahnya yang keberapa nih? Kan ada datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kayak gini kan. Berarti nilai tengahnya yang mana nih? Ya, kelihatan nilai tengah itu nomor 6 kan. Karena kita hitung ke kiri itu jumlahnya 5, ke kanan juga 5. Jadi nilai tengahnya gampang, 6. Yang keenam, kalau kayak gini berarti rumusnya apa? Rumusnya itu berarti nilai mediannya adalah panjang data tambah 1, ini kasih dalam kurung, per 2, seperti ini. Jadi jumlah datanya 11 tambah 1 berapa? 12 dibagi 2, 6. Jadi kita ambil data ke-6. Contoh kedua, kalau datanya genap, itu kayak gimana? Kita ambil aja ya. Misalkan ada 6 data. Kita bikin ya, ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengahnya yang mana nih? Kalau 6 bagi 2 kan 3. Kalau kita ambil 3, nggak balance. Yang ke kirinya 2 data, yang ke kanannya 3 data. Jadi kalau datanya genap tuh gimana? Kita lihat dulu nih, jumlah data dibagi 2. Jumlah datanya berapa? Ada 6 kan? Kita bagi 2, 3. Nah, kita berarti tengah-tengahnya itu antara 3 dan 4 dong. Ya nggak? Ya kalau mediannya antara 3 dan 4 ya hitung aja. Berarti nilai mediannya gimana? 3 tambah 4 dibagi 2. Atau secara matematis kita bisa bilang dong. Misalkan misal panjang datanya itu P ya. Panjang data itu jangan P deh, L. Panjang datanya itu L. Jadi median itu adalah data ke L per 2 ditambah data ke L per 2 tapi ditambahin 1. Ya enggak? Ini kan data ke L per 2 nih, berarti 3 dong. L plus 1-nya berapa? 4. Kayak gitu. Hasilnya kita bagi 2, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kita ngitung nilai mediannya ya? Pertama kita hitung dulu nih. Panjang datanya berapa sih? Panjang datanya berarti length dari kelas A, ya enggak? Oke, sekarang kan case-nya ada 2 nih. Yang pertama tuh ada datanya kalau dia ganjil gimana. Terus kalau dia genap itu gimana? Kalau ganjil-ganjil. Ganjil dan genap kan. Pertama kita bikin case yang ganjil dulu. Kalau panjangnya dibagi 2 itu ternyata nggak 0. Itu artinya datanya ganjil dong, ya nggak? Kalau kita punya data 13, kita bagi 2, pasti sisanya nggak 0. Itu berarti datanya ganjil. Nah, kalau datanya ganjil kayak gimana? Berarti kita hitung aja nilai tengahnya. Ini indeks tengahnya ya. Indeks tengahnya itu berarti L tambah 1 per 2. Nah, biar hasilnya ini jadi integer, biar nggak float. Jadi kalau pembagian misalkan 14 bagi 2 itu kan hasilnya itu 7 kan. Tapi kalau di Python itu harusnya jadinya 7,0 bukan 7. Biar jadi 7 aja itu bagi 2. Dan kalian harus ingat indeks dalam Python itu dimulai dari 0. Karena dimulai dari 0, kita kurangin 1 aja biar pas gitu loh. Jadi kalau dia hasilnya indeks ke-7, kita geser 1 ke kiri jadi indeks ke-6. Kenapa? Karena Python indeksnya dari 0. Ingat ya teman-teman ya, Python indeksnya dari 0. Sekarang oke, salah. Nilai median ya. Itu ya berarti data sortnya ke nilai tengah seperti ini.
Oke, berikutnya kalau dia, di sini saya sudah buat genap. Berikutnya kalau sisa pembagian panjangnya itu sama dengan 0, nilai tengahnya ya sama. Nilai tengahnya berarti tinggal L bagi 2 doang, nggak pakai tambah 1. Ya nggak? Ups, ini kenapa media JN? Typo, median. Oke, nilai mediannya seperti yang rumusnya tadi. Itu harusnya data sort. Jangan lupa ya, ini tetap dikurangin 1 karena indeksnya selalu dimulai dari 0. Oke, data sort ke tengahnya, indeks ke tengahnya, ditambah data sort indeks ke tengah tapi digeser ke kanan 1. Ini hasilnya dibagi 2. Biar pembagiannya itu enggak jadi float, ini kita bilang aja integer. Oops, salah, bukan ininya integer ya. Yang harus integer dari tengahnya. Tengah itu sama dengan integer. Dari tengah, seperti ini. Ya, kayak gini juga bisa sih. Tuh. Oke. Kita buktikan. Print median. Dan print median sampai. Ini untuk validasi. Apakah perhitungan kita itu menghasilkan nilai yang sama dengan library? Kalau beda, itu berarti ada yang salah. Oke, hasilnya sama ya, 170 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah nilai modus. Nilai modus itu apa tadi? Nilai yang paling banyak keluar atau frekuensinya paling tinggi. Nah, pada data kelas A tinggi ini kebetulan nilainya itu semuanya unik, yang nggak ada yang sama atau lebih dari 1 dalam kategori hitungannya. Nah, apabila kita menghitung modusnya, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Oke, kita langsung saja masuk ke modus. Oke, pada nilai modus ini kebetulan ketika teman-teman menggunakan library NumPy itu tidak tersedia fungsi untuk menghitung nilai modus. Nah, biasanya orang-orang ketika menghitung nilai modus itu menggunakan library khusus yang namanya statistik. Oke, cara ngitung modusnya gimana? Nilai modusnya itu ya gampang, statistik. Dot mode. Mode itu berarti modus dalam bahasa Inggris dari kelas A tinggi. Oke, kita print nilai modus. Kira-kira kalau datanya unik seperti itu, maksudnya unik itu tidak ada yang sama, itu seperti apa? Oke, hasilnya 160. Itu berarti dia langsung ngeprint data yang pertama kali muncul. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Biar ada satu data yang berbeda, kita coba masukin data baru. Misalkan saya masukin 170. Jadi saya punya 270 ya. Nah, kalau seperti ini kayak gimana? Harusnya 170. Oke, kita tambahin lagi datanya yang sama. Misalkan saya masukin 165. Nah, ini kan ada 2 biji nih, 160 dan 165 sama. Kira-kira yang mana? Tetap 170, karena nilai 170 itu lebih besar dari 165. Oke, kita tambahin lagi ya guys ya. 165-nya ada 3 dan 170-nya ada 2. Kita coba run lagi. Dan nilai modus itu adalah 165. Ingat ya, kalau misalkan datanya tidak ada yang sama atau unik, maka hasilnya itu data yang pertama kali muncul. Kalau ada 2 data yang sama-sama banyaknya, maka yang muncul adalah data yang lebih besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ukuran penyebaran. Jadi sebelumnya min median modus, untuk pengingat lagi, itu disebut dengan ukuran pemusatan. Sekarang kita akan bahas tentang ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran itu merupakan suatu pendekatan statistika yang digunakan untuk menjelaskan seberapa tersebarnya sebuah data. Sebagai contohnya adalah saat seorang pemanah handal memanah target lingkaran sebanyak 10 kali. Dan semua hasil panahnya ternyata mendekati titik merah. Hal itu berarti data cenderung terpusat, atau dengan kata lain tidak terlalu menyebar. Berbeda nih kalau yang manahnya itu seorang pemula yang nggak mampu membidik target sesuai harapan.
sehingga hasil panahnya itu sangat menyebar. Jadi beberapa parameter yang digunakan untuk menjelaskan ukuran penyebaran itu ada wilayah atau range, ada jarak antar kuartil, ada ragam, dan ada simpangan baku atau standard deviation. Oke, di sini kita close dulu. Kita bikin file baru yang namanya ukuran penyebaran. Oke, tadi ukuran penyebaran ingat ada apa aja? Satu, ada yang namanya range atau dengan kata lain wilayah. Nah, simpelnya wilayah itu atau range itu adalah range sama dengan itu berarti nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Kayak gitu doang. Udah simpel gitu aja. Jadi yang kedua tadi setelah range itu apa? Itu ada jarak antar kuartil. Jadi jarak antar kuartil itu simpel kayak gini. Jadi kita lambangkan IKR itu interquartile range itu sama dengan jarak antar kuartil yang ketiga atau kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Nah, kalau teman-teman masih belum tahu kuartil 3 dan kuartil 1 itu apa, jadi simpelnya kuartil 3 itu sama dengan 75% data. Jadi data yang ke 75%. Sedangkan kuartil 1 itu adalah data yang ke 25%. Nah, kalau kita bahas kuartil 2 berarti gimana? Kuartil 2 itu, kuartil 1 ya 25. Kuartil 2 itu berarti 50 dong, ya enggak? Kuartil 3 itu 75. Atau dengan kata lain, kuartil 2 itu bisa disebut dengan median. Oke, konsepnya dapat ya, simple. Di jarak antar kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, umumnya jarak antar kuartil ini pentingnya dalam data analitik. Itu salah satunya adalah dapat melihat yang namanya outlier atau pencilan. Nah, jadi outlier atau pencilan itu kan kita sudah bahas pada bab sebelumnya. Itu merupakan data yang tidak merepresentasikan data yang sesungguhnya. Oke, nanti kita kasih contoh. Dan yang ketiga ada standar deviasi. Jadi standar deviasi ini rumusnya agak ribet ya. Jadi kita lebih baik tidak usah menghitungnya manual. Kita gunakan library aja, gampang nanti. Oke, untuk datasetnya kita mau coba ambil dataset yang sama biar gak ribet. Pemusatan data kita copy aja. Jadi kita sudah punya kelas A tinggi ya. Oke, kita copy aja di sini, lalu kita paste. Oke, data siap. Untuk library-nya saya mau coba pakai NumPy aja biar nggak ribet. Oke, pertama kita bahas dari nilai range. Oke. Nilai range. Nilai range ini kebetulan tidak ada fungsinya di NumPy. Ya, gampangnya kita hitung aja kan, hitungnya nggak ribet nih. Nilai range itu sama dengan nilai maksimum dari kelas A tinggi dikurangi nilai minimum kelas A tinggi. Oke. Kita langsung aja print range. Jadi 32 itu secara fisik itu menggambarkan panjang data yang dihitung dari nilai terendah. Jadi kalau kita lihat nilai terendah data ini berapa nih? 156 ya, 156 ya. Nah, 156 ke nilai tertingginya itu ada berapa poin sih atau berapa senti sih? Nah, itu disebut range. Oke, gampang ya gitu range. Oke, ini kita hapus. Nah, berikutnya adalah jarak antar kuartil atau IKR atau interquartile range. Jadi ingat, jarak antar kuartil itu apa? Jadi jarak antar kuartil itu adalah Q3 kurang Q1, di mana Q3-nya adalah data ke 75% dan Q1 adalah data ke 25%. Nah, cara menghitungnya itu gampang. Kita hitung aja dulu dari Q1. Q1 itu adalah NumPy persentil. Persen dari kelas A tinggi. Yang keberapa? Yang ke 25%. Sama juga nih ya Q3. Q3 berapa? Q3 itu yang berarti 75. Berarti nilai IKR itu gampang, itu Q3 dikurangi Q1.
Kita coba print nilai IKR. Klik kanan, lalu run. Oke, nilai IKR merupakan 9,25. Nah, jadi nilai antar kuartil ini, jarak antar kuartil ini salah satunya digunakan untuk melihat outlier. Nah, biar teman-teman lebih jelas, ini kita komen dulu. Ini kita biarin aja ya. Kita biarin aja. Biar lebih jelas, saya mau coba bikin sebuah data yang gampang ya. Jadi misalkan saya punya data X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Sedangkan saya punya nilai Y itu adalah 2 kali X. Ingat ya, Y itu sama dengan 2 kali X. Kalau 2 kali X itu berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Oke, saya mau coba petakan nilainya. Petakan nilai, import matplotlib.pyplot splt. Oke, kita coba lihat data yang kita bikin ya. Jadi ingat, kalau teman-teman ingat cara buat visualisasi itu gampang. Kita bikin figur koma aksenya itu merupakan plt dot subplots. Ini berarti kita membuat sebuah subplot kosong atau kanvas kosong. Kita coba a akse dot scatter x, y. Kita coba klik kanan lalu run. Nah, datanya teratur kayak gini kan ya. Ini merupakan representasi dari y sama 2x. Mana kalau saya ubah datanya jadi koma seperti ini. Ini ada koma 55, ada koma 1, misalkan ada koma 9, ada koma 4, koma 15. Ini saya biarin, koma 32, koma 54, dan koma 11. Nah, ada satu angka yang saya ubah terlalu jauh nilainya, jadi tidak merepresentasikan Y sama dengan 2X. Misalkan angka 12 ini saya ganti jadi lebih gampang, saya ganti jadi berapa ya? 32. Nah, kalau kita buat visualisasinya, kan hasilnya seperti ini nih. Nah, jadi datanya tuh masih agak teratur, walaupun nggak seteratur yang tadi. Jadi ada melenceng ke atas bawah, tapi ada satu data yang benar-benar melenceng. Nah, inilah yang kita sebut outlier atau pencilan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini ya mudah aja nih. Wah, ini grafiknya, ini outlier nih, ini harus dihapus. Gimana kalau kita lihat data seperti ini? Apakah kita langsung tahu? Jelas enggak. Itulah fungsi dari interquartile value. Oke, ini kita hapus. Kita coba ya cari nilai pencilannya. Di sini kita udah tahu ya nilai pencilannya itu adalah 32. Ingat, 32. Nah, untuk cara mencari nilai antar kuartilnya itu gampang. Ini kita copy aja. Kita sama-sama menghitung nilai Q1 dan Q3. Tapi ini kita ganti jadi nilai Y di sini ya, nilai Y. Oke. Oke, di sini kita udah punya nilai Q1 dan Q3 dan nilai KR ya. Sekarang kita tentukan nih yang mana nilainya termasuk pencilan. Nah, untuk menghitung nilai pencilannya, itu kita tinggal lihat aja nih. Kalau nilainya lebih besar dari Q3, ditambah 1,5 dari IKR, atau nilainya lebih kecil dari Q1 dikurangin 1,5 IKR, itu berarti pencilan. Nah, biasanya nilai 1,5 itu merupakan konstanta bebas yang bisa kita gonta-ganti sesuai kebutuhan. Tapi biasanya kalau kita maunya pencilan yang benar-benar ekstrim saja yang dihapus, itu menggunakan skala 1,5. Tapi kalau misalkan pencilannya tidak terlalu ekstrim tapi kita tetap mau hapus, itu biasanya nilai IKR tanpa konstanta atau 1,2 IKR saja cukup. Oke. Sekarang gini, nilai pencilan itu anggap kita nggak tahu, biarin kosong aja, kita list kosong. Kita bikin looping aja di sini for nilai di dalam Y. Jadi kita cek nilai Y satu persatu. Jadi kalau nilainya itu lebih besar dari Q3 ditambah IKR dikali, kita nggak pakai 1,5 ya, karena
Di sini saya buat nilai pencilan nggak terlalu ekstrim. Kita pakai 1,1 aja. Kalau nilainya lebih besar dari Q3 tambah 1,1 IKR, tambahin nih nilai pencilan dot append. Nilai seperti ini. Oke, di sini kita tambahin lagi satu kondisi. Kan nilainya bisa dua nih, kalau lebih besar dari Q3 tambah 1,1 IKR, atau nilainya lebih kecil dari Q1 dikurangin 1,1 dikali IKR. Nah, sekarang kita tinggal print aja deh pencilannya. Apakah kira-kira pencilannya akan terdeteksi atau tidak? Kita lihat saja. Oke, nilai pencilannya adalah 32, benar ya. Jadi kita sudah memasukkan nilai 32 sebagai pencilan. Di sini terdeteksi dong, nilai pencilannya adalah 32. Ini merupakan salah satu kegunaan utama dari nilai interkuartil, jarak antar kuartil. Oke, berikutnya kita punya apa? Ini kita matiin aja. Terakhir saya punya yang namanya standar deviasi. Ya, standar deviasi ini merupakan nilai yang benar-benar representatif terhadap persebaran data. Nah, kalau teman-teman ingat, di sini saya udah bikin data kayak gini, nilai X dan Y, di mana nilainya ini bisa dibilang mengikuti banget ya nilai 2 kali X, dan 2 kali X itu bukan nilai yang tersebar, ya nggak? Jadi nilainya memanjang ke atas, mereng seperti itu, tapi dia tidak tersebar. Ini kita copy aja. Kita coba print nampai .std, itu berarti standar deviasi dari Y. Kita buktikan nilainya berapa. Nah, datanya lumayan tinggi ya. Standar deviasinya 8, berarti ya datanya itu tersebar sebanyak 8 poin seperti itu. Nah, apabila datanya benar-benar terpusat, itu standar deviasinya bakalan 0. Contoh, ada data yang banyak tapi nilainya cuma satu aja gitu. 1, 1, 1, 1, 1 atau 2, 2, 2, 2, 2 terserah, yang penting nilainya sama. Jadi kan kalau kita petakan, dia kan seperti titik. Berarti dia tuh tidak menyebar sama sekali. Atau datanya benar-benar terpusat sehingga standar deviasinya 0. Ini merupakan arti fisis dari standar deviasi ya teman-teman ya. Oke, sekian materi dari statistika deskriptif bersama Sekolah Bit. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar teman-teman gak ketinggalan materi-materi menarik berikutnya. Bye-bye.